Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum kami mulai, kami ingin bertanya sedikit. Apakah kalian pernah mendengar tentang SCMS? Nah, hari ini kami dari kelompok kelima akan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Perkenalkan, saya Fauziza Afifah dan teman-teman saya yang lainnya. Ada Nadiatul Lutfah, Nida Putri Almalia, Hasni Rizky Diana Putri, M. Akmal Harazi, dan M. Dafa Imani. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, perkembangan globalisasi dalam revolusi industri 5.0 menuju era 4.0 mendorong perubahan besar dalam sistem bisnis di mana persaingan terjadi antara rantai pemasok. Nah, kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih efisien, fleksibel, dan responsif. Untuk menjawab tantangan tersebut, berkembang Supply Chain Management System sebagai sistem berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pemasok secara real-time. Dengan dukungan teknologi seperti IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data, SCMS mampu meningkatkan visibilitas, transparansi, serta kecepatan pengambilan keputusan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kesepian sumber daya manusia, dan kebutuhan investasi yang besar. Kemudian kita masuk ke definisi SCMS. Supply Chain Management System atau SCMS adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam rantai pemasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk kepada konsumen akhir secara efektif dan efisien. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan berbagai pihak dalam rantai pasok, sehingga aliran barang, informasi, dan keuangan dapat berjalan secara sinkron dan terkontrol. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya lainnya. Halo, saya Nadiatul Lutfah. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang sudah disampaikan di awal. SCMS berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan pengendalian rantai pasok secara menyeluruh melalui integrasi dan pemantauan data secara real-time. Sistem ini juga mampu meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi terhadap gangguan. Selain itu, penerapan SCMS mendorong koordinasi dan transparansi antar pelaku rantai pasok berbasis teknologi digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari SCMS itu sendiri. Yang pertama itu ada pihak yang terlibat, itu ada pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan konsumen yang saling terhubung untuk memastikan aliran barang dari hulu ke hilir berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ada proses bisnis dan fungsi, yaitu mencakup pengadaan bahan baku, produksi, manajemen, persediaan, distribusi, serta perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga itu ada teknologi digital, yaitu didukung oleh teknologi seperti IoT, Big Data, Blockchain, dan AI untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi sistem. Dan yang terakhir itu ada aliran dalam sistem, meliputi aliran barang, informasi, dan layanan yang terintegrasi untuk mendukung koordinasi antar pihak. Semua komponen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, menekan biaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Nida Putri Almalia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai cara kerja Supply Chain Management System atau SCMS. SCMS adalah sistem terintegrasi yang mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan melalui koordinasi proses pengadaan, produksi, dan distribusi. Sistem ini memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT untuk pemantauan real-time serta blockchain dan smart contract untuk keamanan data dan otomatisasi proses. Dengan dukungan data yang terintegrasi, SCMS membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat. Dan yang selanjutnya ada contoh implementasi Supply Chain Management System atau SCMS di dunia nyata. Implementasi Supply Chain Management System
di Indonesia meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing melalui integrasi proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi secara digital dan real-time. Sistem ini membantu pencatatan stok yang lebih akurat, mengurangi risiko overstock, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada sektor UMKM dan logistik, SCMS meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat kolaborasi mitra bisnis, serta membuat perusahaan lebih fleksibel menghadapi dinamika pasar. Selain itu, penerapan Green Supply Chain Management turut mendorong keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan dan pengoptimalan penggunaan sumber daya. Hai, saya Hasni. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, ada fungsi dari SCMS. Apa sih itu SCMS? Fungsinya yaitu yang pertama adalah pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sistem supply chain management. Nah, itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Integrasi tersebut mencakup berbagai proses, mulai dari pengadaan, bahan baku, hingga distribusi produk kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada efisiensi operasional dan finansial penerapan supply chain management yang efektif dalam mendukung kinerja keuangan perusahaan. Melalui pengelolaan rantai pasok yang baik, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan, menekan biaya operasional, serta menciptakan efisiensi dalam penggunaan modal kerja. Nah, yang ketiga ada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Melalui pemanfaatan teknologi, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih akurat serta mampu meminimalkan risiko kesalahan. Yang keempat ada transparansi dan visibilitas melalui teknologi digital. Hal ini memungkinkan setiap pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi secara lebih akurat dan real time. Dalam mendukung hal tersebut, teknologi Internet of Things atau IoT memiliki peran penting khususnya dalam meningkatkan proses pengumpulan data, memperlancar komunikasi antar mitra, memperkuat aspek keamanan, serta mempermudah pelacakan. Dan yang terakhir ada keberlanjutan dan adaptasi era digital transformasi. Nah, digital dalam supply chain management system ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi, perusahaan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan, sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada manfaat peningkatan supply chain management system. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional dan finansial, dan yang kedua ada transparansi dan visibilitas rantai pasok. Dan ketiga, keamanan dan integritas data. Yang keempat ada keunggulan kompetitif dan kepercayaan konsumen. Dan yang selanjutnya ada peningkatan kualitas pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah keberlanjutan dan efisiensi. Oke, halo teman-teman, nama saya Muhammad Harpal. Saya ingin lanjutkan pengertian mengenai supply chain management system. Untuk biaya sendiri, yang pertama itu adalah efisiensi, pengurangan biaya, mengoptimalkan proses operasional, mengurangi keterlambatan, serta menekankan biaya dan meningkatkan penggunaan modal kerja. Dua, transparansi dan visibilitas memungkinkan pemantauan produk secara real time dengan informasi yang lebih akurat dari pemasok hingga konsumen. Untuk yang ketiga, keamanan data teknologi seperti blockchain menjaga data tetap aman, tidak mudah dimanipulasi dan terjamin keasliannya. Untuk yang keempat, otomatisasi proses smart contract memungkinkan transaksi berjalan otomatis tanpa banyak orang campur tangan atau pihak ketiga. Untuk yang kelima, kepercayaan, kepuasan pelanggan, informasi transparan dan pengiriman yang lebih cepat meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Oke, untuk kekurangan supply chain management system itu yang pertama adalah masalah skalabilitas sistem, terutama berbasis blockchain belum sepenuhnya mampu menangani volume transaksi besar, sehingga dapat menghambat kinerja jika infrastruktur belum memadai. Untuk yang kedua, kekurangannya interoperabilitas, perbedaan platform dan standar teknologi untuk menyulitkan integrasi antar sistem sehingga menghambat kolaborasi dalam rantai pokok. Untuk yang ketiga, ketidakpastian regulasi, belum adanya aturan yang jelas terkait teknologi digital membuat perusahaan ragu untuk mengadopsinya secara luas. Untuk yang keempat, biaya investasi tinggi
implementasi SCMS membutuhkan biaya besar untuk infrastruktur sistem dan pengembangan SDM, terutama pemberatan bagi UMKM. Kelima, ada hambatan adopsi pengetahuan, kurangnya pemahaman teknologi, serta minimnya pelatihan dan dukungan memperlambat penerapan SCMS. Untuk yang keenam dan terakhir, resiko internal dan eksternal. Resiko mencakup kesalahan pengelolaan data, moral hazard, dan faktor eksternal seperti fluktuasi pasar, gangguan distribusi, dan bencana. Untuk selanjutnya akan diserahkan ke teman saya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Ahmad Madudin. Saya akan meneruskan dari teman saya materi sebelumnya. Kesimpulannya, Supply Chain Management System atau disingkat SMS merupakan sistem terintegrasi yang berperan penting dalam mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir. Penerapan berbasis teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas pengambilan keputusan, serta membantu perusahaan menekan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, tingginya biaya, kurangnya integrasi sistem, dan kesiapan SDM. Oleh karena itu, keberhasilan SCMS tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan secara strategis agar dapat diterapkan secara optimal. Berikut saran: perusahaan perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi serta kualitas SDM melalui pelatihan agar penerapan SCMS dapat berjalan efektif. Selain itu, integrasi antar sistem dan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam rantai pasok perlu diperkuat untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas juga penting untuk memberikan kepastian dan mendorong adopsi teknologi. Yang terakhir, perusahaan perlu menerapkan strategi yang adaptif dan berkelanjutan agar SMS tidak hanya mendukung operasional tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Oke teman-teman, demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari video presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dari materi yang sudah disampaikan, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai